Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Faidi. Kali ini saya akan share tentang struktur dasar daripada artikel ilmiah. Ini cukup penting kita pahami apa yang harus kita ungkapkan di situ, bagaimana kemudian menyusun judul dan lain sebagainya. Yang paling penting kita harus pahami dulu struktur dasar dari artikel ilmiah itu semacam apa. Tentu ini bisa dikatakan lebih ringkas dan lebih simpel daripada skripsi ataupun tesis ya, apalagi tesis dan disertasi. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang struktur artikel ilmiah itu minimal ada beberapa yang disebut misalnya kalau dalam istilah itu disingkat dengan IMRAT. Apa aja yang kemudian termasuk dalam artikel ilmiah. Yang pertama introduction, method, research dan discussion beserta kesimpulan. Nah, inilah yang menjadi struktur dasar daripada artikel ilmiah, di mana di situ harus benar-benar artinya tidak ada satupun bagian yang hilang, di mana dan seringkali teman-teman tidak memahami ini, dan hal itulah yang terjadi ketika kita submit artikel ke beberapa jurnal bereputasi. Tentu masing-masing jurnal, apalagi yang sudah bereputasi minimal Sinta itu sudah memiliki standarnya masing-masing, tetapi yang paling penting itu adalah struktur dasar. Jadi ketika anggap saja editor dan lain sebagainya itu akan senang ketika melihat artikel secara format itu sudah lengkap ya, bukan mentah, bukan draft, tetapi benar-benar artikel. Nah, apa saja yang harus terpenuhi dalam artikel itu? Yang pertama ya itu tadi jelas, kalau kita berbicara tentang struktur keseluruhan, di situ ada judul, ada penulis, terus ada lembaga asal penulis, dan juga ada email. Terus yang selanjutnya ada abstrak, ada keyword, ada pendahuluan ya, ada metode, ada pembahasan, ada kesimpulan, dan ada reference. Nah, bagaimana kriteria di masing-masing di masing-masing bagian itu, bahwa meskipun artikel kita itu sebenarnya secara struktur sudah lengkap, tetapi masing-masing poin itu harus ada standar minimalnya, ada standar minimalis. Judul harus semacam apa, abstrak harus semacam apa, pendahuluan harus semacam apa, terus metode harus semacam apa, pembahasan harus bagaimana, dan kesimpulannya seperti apa. Dan referen pun ataupun daftar pustakanya itu ada juga ketentuan. Nah, dalam konteks ini saya akan nge-share ke teman-teman bagaimana kita memformat atau membangun artikel kita sesuai dengan standar paling minimal dalam artikel ilmiah. Itu ya. Oke, yang pertama ada judul. Artinya memang struktur dasar penelitian ini harus kita penuhi terlebih dahulu untuk selanjutnya biar artikel kita itu bisa bisa dinilai atau bisa dibaca oleh para editor kalau kita ngirim ke jurnal. Para pembimbing kita itu akan senang kalau kita membaca artikel kita itu lengkap, gitu ya. Nah, makanya ini yang harus kita ketahui bersama. Dalam judul ya, judul itu dalam artikel itu tidak perlu panjang-panjang, karena ketentuan biasanya yang paling umum di berbagai jurnal itu biasanya antara 10 kata atau maksimal 15 kata. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Misalnya nanti teman-teman menggunakan judul sampai bahkan 20 kata lebih, itu kadang banyak judulnya itu studi terhadap apa dan lain sebagainya, wah sampai jelimet, dan itu sebenarnya cenderung tidak efektif. Makanya kalau judul itu harus informatif, efektif, tegas, dan lugas. Ini yang paling penting. Tegas, lugas. Ya, tidak berbelit-belit artinya.
jadi langsung pleng gitu istilahnya, langsung pada sasaran, itu judul. Dan kata kalau dihitung dari perkatanya itu maksimum, yang paling umum itu maksimum sampai 15 kata. Nah, itu yang kriteria pertama untuk judul. Terus yang kedua, memuat variabel atau konsep yang dicakup dalam artikel. Nah, ini seringkali teman-teman, kesalahan teman-teman di sini, artinya membuat judul itu hanya deskriptif semata, misalnya sejarah bla 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 di dusun bla bla bla, misalnya kayak gitu. Itu kan sangat deskriptif. Tetapi nah, sebenarnya judul ini akan menarik ketika dikonsep atau diformat sesuai dengan variabel-variabel yang muncul, atau bahkan dengan paradigma yang kita gunakan, dengan perspektif yang kita gunakan. Jadi hasil penelitian itu kemudian kita konsepsikan menjadi satu abstraksi judul. Jadi abstraksi judul itu kemudian kita munculkan di karena apa? Kalau dalam istilahnya dalam dunia tulis menulis itu, judul itu adalah kepala. Judul itu adalah kepala, atau anggap saja itu judul itu adalah mata. Ketika kita berkenalan dengan seseorang itu, maka yang ditatap pertama kali itu mata, gitu ya. Maka untuk mengenal seseorang itu harus menatap matanya terlebih dahulu. Perkenalan, saling tatap muka. Kalau kamu sampai melihat pada tidak melihat salaman tapi tidak melihat mata, itu dianggap tidak beretika. Nah, ini analogi. Artinya judul itu adalah bagian pertama yang akan dilihat oleh pembaca, yang akan dilihat oleh editor. Makanya judul itu harus informatif, faktual, efektif, lugas, dan tegas. Itu judul. Jadi harus langsung mengena pada isi pembahasan yang sesungguhnya, gitu istilahnya. Yang selanjutnya, dalam judul itu tidak boleh ada singkatan. Ya, tidak boleh ada singkatan. Kalau kalian membahas tentang sejarah Nahdlatul Ulama, itu tidak boleh disingkat menjadi sejarah NU, tidak boleh. Itu dalam judul tidak boleh. Jadi langsung ditulis lengkapnya. Sejarah apalagi IAIN Salatiga misalnya, itu tidak boleh IAIN, tetapi langsung dijabarkan Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Dan sebenarnya kalau dalam kebiasaan artikel ilmiah itu jarang artikel ya, misalnya yang bereputasi itu jarang menyebutkan ya nama-nama yang spesifik kayak gitu. Misalnya IAIN Salatiga, dinamika IAIN Salatiga dari tahun berapa sampai tahun berapa, misalnya kayak gitu. Itu jarang biasanya. Kalau artikel ilmiah itu lebih pada satu aspek konseptual yang menjadi hal paling dominan dalam pembahasan artikel. Misalnya transformasi mahasiswa milenial, misalnya kayak gitu ya. Padahal yang kita teliti adalah transformasi mahasiswa IAIN Salatiga. Jadi tidak perlu sebenarnya kayak memunculkan sesuatu yang spesifik. Ini kalau dalam dunia artikel. Berbeda lagi nanti kalau kita berbicara tentang skripsi dan lain sebagainya. Jadi bukan artinya tidak ada batasan spasial kalau dalam konteks sejarah di sini, tidak, tetapi batasan spasial itu lebih spesifik diungkapkan di pendahuluan nanti, gitu. Jadi di judul itu sebaiknya memuat tentang konsepsi-konsepsi singkat tentang yang mencerminkan hasil dari penelitian kita. Terus yang selanjutnya di sini tidak menggunakan kata-kata klise, apalagi yang atau yang bias atau yang sulit dipahami dan lain sebagainya. Jadi harus lugas, benar-benar lugas. Ya. Tetapi ini artikel ilmiah itu juga tidak boleh menggunakan judul-judul yang bombastis kayak judul-judul berita misalnya. Kalau judul berita kan warna umumnya itu bombastis. Karena apa? Ketika seorang membaca judul berita itu langsung, wah ini apa misalnya, dan lain sebagainya. Itu judul berita. Kalau judul artikel ilmiah itu tidak semacam itu. Terus selanjutnya, maka judul itu harus
seperti yang saya katakan tadi, itu judul itu harus menggambarkan atau mencerminkan isi penelitian secara keseluruhan. Maka dalam konteks ini judul pertama, judul apa ya istilahnya, harus inspiratif. Ya, bukan maksud saya itu bukan inspiratif. Jadinya judul ketika sudah menjadi artikel, ya, kriteria membuat judul yang mencerminkan hasil penelitian itu adalah ketika begini. Judul ketika masih proposal itu harus berbeda ketika sudah menjadi karya. Makanya judul itu tergantung dari hasil penelitian kita. Makanya judul itu bisa dikatakan sebagai konsepsi singkat tentang penelitian yang kita lakukan, gitu ya. Nah, judul itu biasanya cara yang gampang untuk mencari judul itu carilah dari kesimpulan penelitian. Tapi ada syaratnya. Kesimpulan penelitian itu juga harus sesuai dengan hasil pembahasan. Kadang kesimpulan itu pembahasannya kemana, kesimpulannya kemana, dan itu ya kadang saya banyak baca artikel itu pembahasannya tentang transformasi, yang diungkap di kesimpulan saran-saran aja dan lain sebagainya. Nah, itu tidak mencerminkan sebuah kesimpulan dalam artikel ilmiah, gitu ya. Nah, itu judul. Terus selanjutnya kita agak persingkat saja. Nah, ini catatan-catatan juga. Judul itu tidak perlu mengungkapkan metode. Metode itu tidak perlu diungkapkan dalam judul. Kata-kata yang mencerminkan kelokalan perlu dibuang dari judul. Nah, ini yang saya maksud, IAIN Salatiga atau apa, lokalitas itu harus dibuang dari judul. Artinya apa? Ini artikel ilmiah, konstruksi artikel ilmiah. Berbeda nanti kalau kita menulis tentang skripsi. Sebenarnya kalau melihat perkembangan sekarang, dunia artikel itu justru sudah tidak zamannya lagi, artinya tidak umum lagi kita menggunakan variabel yang spesifik dalam judul. Jadi kita ambil grand temanya atau grand konsepsinya, misalnya konsepsi dari penelitian kita, baru kita taruh di judul. Jangan variabel-variabel yang spesifik itu. Nah, terus selanjutnya nama penulis. Ya, ini penting juga, nama penulis tanpa disertai gelar, dan juga memunculkan lembaga di bawahnya, terus memunculkan email. Ini biasanya penting untuk melakukan korespondensi terkait perbaikan dan revisi artikel itu. Itu struktur artikel ilmiah. Terus yang selanjutnya kita langsung pada abstrak. Ya, kita langsung pada abstrak. Bentar. Nah, abstrak itu memuat apa? Abstrak itu minimal ya. Ini kadang teman-teman juga sering abai dalam abstrak ini. Sebenarnya sederhana. Abstrak itu menurut pemahaman saya, kalau saya lihat dan baca-baca artikel di jurnal-jurnal bereputasi, itu abstrak itu terdiri satu, misalnya, dan tidak boleh banyak-banyak. Abstrak itu tidak boleh sampai satu halaman, itu tidak boleh. Kalau dalam artikel ilmiah, abstrak itu hanya singkat, padat, dan jelas. Abstrak itu biasanya menjadi istilahnya, gambaran umum, gambaran lengkap yang singkat, gambaran lengkap penelitian yang singkat. Makanya biasanya kalau di abstrak itu, pertama yang ada di abstrak, latar belakang penelitian atau pendahuluan itu ya. Pendahuluan itu paling satu kalimat. Metode penelitian dan teori penelitian, terus hasil penelitian, yang ketiga adalah kesimpulan. Itu ya, itu di abstrak. Hanya latar belakang penelitian, terus metode penelitian, hasil penelitian atau pembahasan penelitian,
simpel satu paragraf, dan kemudian kesimpulan. Nah, ini yang termuat di abstrak. Biasanya abstrak itu kalau dalam artikel ilmiah itu dibatasi dari 100 sampai 300 kata. Jarang abstrak itu yang sampai 500 kata, jarang. Maksimal itu 200, ada juga yang 300 kata. Nah, gitu. Itu abstrak. Terus keyword. Ini yang penting juga. Keyword atau kata kunci. Kata kunci itu tidak boleh lebih dari 5 kata atau 5 frasa. Ya, tidak boleh lebih dari 5 frasa. Kalau judul harus maksimal 15 kata, kalau keyword itu maksimal 5 kata. Apa yang masuk di keyword? Keyword itu adalah kata kunci. Kata kunci yang dimaksud di sini itu kalau misalnya nama tentang konsep dalam penelitian kita yang kita gunakan dalam penelitian kita. Artinya ketika seseorang mencari artikel kita tentang misalnya konsep transformasi pendidikan misalnya dan lain sebagainya, atau dinamika atau apa dan lain sebagainya, jadi langsung akan tertuju pada artikel kita. Ini artinya itu indeksasi dalam dunia digital itu, atau istilahnya search engine nanti itu akan melacaknya melalui keyword atau kata kunci yang kita bikin itu. Makanya kata kunci ini harus mengarah pada isi artikel. Terus pendahuluan. Nah, kadang di pendahuluan ini banyak teman-teman dan para penulis yang saya alami ketika masuk masuk di artikel, biasanya masih terlalu jauh seakan-akan masih, padahal sebenarnya dalam penulisan pendahuluan itu harus langsung pada latar belakang penulisan artikel atau latar belakang penelitian, sampai letak pentingnya penelitian itu di mana dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang memasukkan kajian pustaka dan lain sebagainya, itu ada di penelitian. Intinya kalau diringkas itu proposal skripsi itu dimasukkan dalam pendahuluan. Kalau dalam itu diringkas menjadi sangat ringkas sekali, itu dimasukkan dalam apa yang biasanya masuk dalam pendahuluan ini. Yang pertama, latar belakang atau konteks penelitian. Yang kedua, landasan teori yang jika diperlukan. Terus tinjauan pustaka tentang kajian-kajian yang sama, kajian-kajian terdahulu tentang tema yang sama. Dan rencana atau gap analisis juga dimunculkan dalam sini. Atau nah, ini tingkat minimal yang harus dimuat dalam penelitian. Pertama, latar belakang atau konteks penelitian, landasan teori, kajian pustaka, dan kerangka analisis atau istilahnya gap analisis yang ingin kita lakukan dalam penelitian sebagai solusi untuk penawaran pemecahan permasalahan misalnya, kayak gitu. Itu ya, itu untuk artikel ilmiah. Terus selanjutnya pembahasan. Nah, ini pembahasan, jangan lupa variabel-variabel yang kita masukkan dalam penelitian itu harus juga masuk dalam pembahasan ini. Biasanya kalau saya minta teman-teman untuk meringkas skripsi itu biasanya bagian bab 3, bab 2, bagian bab 2, bab 3, bab 4 itu masuk dalam pembahasan. Misalnya tentang sejarah berdirinya atau apa, jadi bab 2 itu diringkas dalam bab dalam subbab pertama, bab 3 diringkas dalam menjadi subbab kedua dalam pembahasan, dan yang keempat yang paling banyak itu adalah bab 4 itu pembahasan hasil penelitian yang paling termasuk analisis itu ada di bab ketiga itu. Makanya variabel-variabel misalnya
kalau teman-teman ringkasan skripsi itu biasanya bab 2 dimasukkan bab subbab pertama, bab ketiga dimasukkan subbab kedua, bab keempat dimasukkan subbab ketiga misalnya. Nah, secara umum pembahasan itu berisi tentang apa? Nah, pembahasan ini sebenarnya merupakan batang tubuh dari artikel. Hasil paling inti dari artikel itu adalah ada di pembahasan. Ya, hasil inti dari artikel itu ada di pembahasan. Maka bagian pembahasan itu harus mengandung tentang apa? Pemaknaan dan penafsiran hasil dari analisis data. Kita ajukan datanya semacam ini, kemudian kita analisis. Itu di pembahasan. Terus yang kedua, membandingkan dengan hasil-hasil temuan penelitian sebelumnya. Artinya ingin menunjukkan bahwa penelitian yang kita lakukan ini sebenarnya belum istilahnya belum diajukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi novelty dari artikel kita itu benar-benar dieksplor pada subbab pembahasan ini. Terus yang ketiga misalnya pengintegrasian hasil-hasil penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah, artinya mengambil kesimpulan umum, gitu ya, menjadi satu kesatuan, atau bahkan bisa sampai melahirkan teori baru atau penemuan baru dalam sejarah. Misalnya kalau dalam sejarah banyak yang mengatakan bahwa Islamisasi itu bla 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 misalnya. Ternyata teman-teman menemukan setelah menemukan data baru, ternyata Islamisasi itu tidak semacam itu. Islamisasi justru misalnya Islamisasi yang ada di buku-buku selama ini itu berkaitan tentang jalur tasawuf misalnya. Oh tidak, ternyata juga ada jalur lain misalnya kayak gitu. Itu bisa saja dengan data-data yang misalnya yang ditemukan di lapangan oleh teman-teman, dan itu akan memicu lahirnya teori baru. Dan ini sebenarnya yang harus menjadi spirit dari teman-teman sejarah, teman-teman mahasiswa sejarah, agar mampu menemukan konstruksi sejarah yang baru yang belum pernah ditulis, atau bahkan merekonstruksi, artinya menyangkal konstruksi historis yang telah ada dengan penemuan data-data yang baru, sehingga lahirlah konstruksi baru tentang sejarah di satu tempat tertentu atau periode tertentu. Itu. Jadi ini yang menjadi tanggung jawab besar dari seorang sejarawan atau minimal mahasiswa sejarah, gitu ya. Terus selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan itu harus memuat apa? Kesimpulan itu adalah hasil dari analisis itu kemudian disimpulkan oleh teman-teman. Makanya kesimpulan itu harus memuat esensi daripada hasil penelitian. Jadi gitu ya. Kesimpulan itu adalah mendeskripsikan tentang esensi hasil penelitian. Dan ini juga yang penting, bahwa kesimpulan itu tidak numerikal. Kalau dalam artikel ilmiah itu kadang teman-teman saya banyak melihat itu masih numerikal. Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan 1. Kesimpulan dari bab pertama, 2. Kesimpulan dari bab ketiga, bab 2, 3. Kesimpulan dari bab 3, 4. Kesimpulan dari 4. Sebenarnya bukan kayak gitu, tetapi kemudian dibangun semuanya itu berdasar menjadi satu narasi konklusif, artinya narasi yang menyimpulkan dari perpaduan dari berbagai variabel itu. Artinya kan penelitian itu merupakan kita mencari garis merah hubungan antara variabel-variabel yang kita hadirkan dalam penelitian. Nah, di kesimpulan itu membahas tentang konkretnya hubungan itu semacam apa, gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya ada 2 pendekatan menyusun kesimpulan. Yang pertama, menjawab masalah penelitian yang diajukan pada bagian pendahuluan. Terus yang kedua, merupakan intisari dari hasil penelitian. Ini yang penting teman-teman lakukan. Bagaimana kemudian sesuatu yang digambarkan dalam kesimpulan itu novelty, ada kebaruan, ada sesuatu yang baru yang ditawarkan. Jadi tidak menjadi hal-hal yang sudah
baku dan lama misalnya. Jadi harus merupakan penemuan-penemuan baru, novelty yang harus ditemukan. Terus daftar rujukan. Nah ini kalau dalam penelitian sejarah itu ada kriteria tertentu ketimbang artikel-artikel lainnya. Yang pertama, sumber primer. Masing-masing penelitian itu harus mengajukan sumber primer yang otoritatif. Itu ya, yang otoritatif. Dan ini harus sudah diuji dalam metode, dalam yang teman-teman biasa pahami itu heuristik dan lain sebagainya. Tetapi pada umumnya gini, kalau artikel ilmiah pada umumnya yang standar nasional itu biasanya masing-masing jurnal itu telah menyampaikan di author guideline-nya, di situ disampaikan bahwa minimal atau 80% dari sumber rujukan itu harus dari artikel-artikel ilmiah atau dari jurnal-jurnal terbaru atau dari hasil-hasil penelitian terbaru. Gitu ya, itu masing-masing jurnal itu sudah menekankan semacam itu untuk menunjukkan bahwa otoritas hasil penelitian kita itu sangat bisa dipertanggungjawabkan dengan memuat berbagai macam sumber-sumber rujukan yang otoritatif. Kalau dalam sejarah, dalam penelitian sejarah khusus harus memuat sumber data primer. Ya. Data primer itu bisa berbentuk dokumen dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pelajari sendiri bagaimana menentukan primer dan tidaknya atau antara sumber primer dan sekunder dalam penelitian sejarah. Gitu ya. Nah, ini yang kedua, terus referensi itu juga misalnya harus dari penelitian-penelitian terbaru. Artinya kalau teman-teman merujuk pada kajian-kajian carilah kajian-kajian terbaru tentang tema yang sama. Itu ya, tentang tema yang sama. Jadi teman-teman itu, ini maksudnya untuk memberikan teman-teman gambaran yang kompleks, yang komprehensif tentang bagaimana mengkaji tentang persoalan yang sama, gitu ya. Atau nanti teman-teman di kajian pustaka sudah paham, artinya positioning untuk menentukan novelty dari penelitian kita. Tetapi dalam jurnal referensi itu juga diutamakan, ya, referensi diutamakan. Kalau saya itu sebagai editor jurnal itu saya melihat referensinya berapa, saya hitung. Kalau referensinya di bawah 10, wah ini jelas udah ini paling cuman makalah aja, apalagi cuman 5 dan referensinya banyak internetnya, ini berarti nggak serius. Jadi editor itu sudah gampang menyimpulkan semacam itu. Entah kalian membahasnya secara bagus atau enggak, tetapi kalau kalian tidak menyertakan referensi yang otoritatif di dalamnya, maka jangan harap artikel kalian itu akan dianggap bagus. Berbeda kalau opini bebas atau opini populer dan lain sebagainya, gitu. Nah, makanya referensi itu penting. Kalau saya juga senang melihat ketika artikel itu ternyata referensinya sampai 40 lebih, 50 lebih. Bahkan kalau jurnal yang terindeks Scopus yang bereputasi internasional itu ada misalnya yang menggunakan standar referensi atau daftar rujukan itu minimal 50 artikel jurnal misalnya. Minimal. Jadi kalau dilihat itu artikelnya itu memang sampai 3 halaman. Daftar referensinya itu menunjukkan bahwa semakin banyak rujukan itu menunjukkan bahwa otoritas penelitian kita itu semakin diakui, gitu. Jadi ini yang penting kita lakukan untuk memformat artikel kita, karena jujur khusus untuk teman-teman di mata kuliah MPS 2 misalnya, kadang kita itu karena saya seperti yang saya katakan kemarin itu, kita sudah tidak mungkin untuk mengarahkan atau mendorong teman-teman untuk menulis skripsi mini. Karena sampai sekarang judul teman-teman itu belum final, hasil dari MPS 1 dan sebagainya itu judulnya belum final. Makanya lebih baik kita gunakan waktu yang singkat ini untuk sesuatu yang
simpel juga. Makanya alternatifnya adalah artikel ilmiah gitu. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.